Allah Ta'ala wab'alu khairan la'allakum tuflihun. Wab'alu khairan la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Haji, wab'alu, berbuatlah kamu al khairan, segala kebaikan, la'allakum tuflihun. Ya. Tujuannya siapapun yang buat kebaikan, tujuannya tuflihun, biar menjadi orang yang bahagia. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala al muslim akhul muslim, al muslimu akhul muslimi, la yazlimuhu wa la yusallimuhu, man kana fi hajatihi ahi kana Allahu fi hajatihi, wa man faraja an muslim, wa man faraja al muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabin yaumal qiyamah, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari firman Allah sama dari sahabat Umar, firman Allah Ta'ala, siapa aja orang buat baik, ya baik ya, indallah indannas, pasti orang itu tuflihun. Ini apa tuflihun? Bahagia. Kok buat baik nggak bahagia? Mungkin nggak ikhlas. Keikhlasan yang buat seorang bahagia. Ikhlas ilmu nomor satu. Ikhlas ilmu nomor satu. Ketika orang nggak ikhlas buat baik, biasa aja. Dia ikhlas, ya semua semata-mata karena Allah Ta'ala, karena manusia ingin balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhlas, dia akan bahagia. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lain bersaudara. Wala yazlimuhu wala yusallimuhu. Di antara la yazlimuhu wala yusallimuhu. Di antara muslim yang satu dengan yang lain enggak saling menzalimi, enggak saling menyakiti. Paham muslim? Muslim ya itu nama daripada Islam. Muslim. Ya, masdar mim ya daripada ilmu nahwu shorof, masdar mimnya muslim. Islam ya, nama muslim itu orang yang sudah berbuat dalam agama. Itu namanya muslim. Islam banyak tapi muslim ya belum tentu banyak. Berapa banyak Islam ya nggak berbuat baik kepada Allah dan baik kepada hambanya. Ngaku Islam tapi hanya sekedar KTP. Ngaku Islam tapi nggak menjalani apa yang Allah perintahkan. Islam banyak gak? Makanya Islam itu seperti buih di lautan. Itu makanya Muslim, orang yang sudah berbuat baik namanya Muslim. Orang Islam banyak orang Islam, ya kan? Yang rampok, yang begal orang Islam. Ingat, bukan Muslim. Kalau dia Muslim nggak akan membegal, nggak akan merampok, nggak akan menghina, dan nggak akan mencaci dan memaki. Kenapa? Saudara. Itu. Di antara Muslim satu dan Muslimnya dia saudara. Ya, itu ya. Makanya jangan kaget, banyak orang dibilang agak Islam. Ya, Islam nama agama. Ya. Islam nama agama. Kalau orang tua tadi berbuat kebaikan dalam agama, namanya Muslim. Paham ya? Itu ya. Man kana fi hajati ahi. Barang siapa nih mendatangi hajatnya seorang sesama muslim, karena Allahu fi hajatihi, dan Allah akan berikan hajatnya daripada dia. Ya, barang siapa memberikan hajatnya sesama muslim, Allah akan memberikan hajatnya kepada sesama muslim. Muslim ya, bukan Islam, muslim. Islam banyak. Islam enggak. Orang dari mulai azan subuh ya
Sampai ketemu azan Isya, waktu subuh katanya waktu Isya, musola masjid di mana-mana. Padahal tetangganya banyak, mana musola penuh, mana masjid penuh. Kenapa? Islam, bukan Muslim. Kalau Muslim dia punya daya tarik yang kuat kepada masjid, musola, dan siar-siar agama Islam punya daya tarik yang kuat. Paham inti? Kalau Islam nggak punya daya tarik yang kuat. Kalau orang Islam ini belum Muslim, gitu ya. Itu nggak berterkan kalau dia tahu ngaji, yang namanya ngaji buah hikmah yang sangat besar. Orang akan merangkak-rangkak dari rumahnya datang ke majelis taklim. Ya, kalau hikmah masjid di musola, di masjid di musola, buah hikmah, dia tahu bahwa hikmah yang sangat besar, dia akan merangkak dari rumah sampai ke masjid atau ke musola. Gitu ya. Itu seorang muslim, wow, punya giroh yang sangat tinggi ketika ada siar-siar agama. Gitu. Waman paroja an muslimin ya, ingat ya, bukan Islam ya. Waman paroja an muslimin kurbatan parajallahu anha biha kurbatan min kurabi yaumul qiyamah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menghilangkan an muslim kurbatan daripada segala keprihatinan sesama orang muslim. Diprihatin muslim ya, muslim. Diprihatin kepada sesama muslim. Pasti yang diantara sesama muslim dan muslim, ya kedua-duanya dia hanya satu, mencari keredoan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ada semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan binas, bukan linas, bukan karena manusia, tapi semata-mata karena Allah. Oh, di atas sama-sama muslim. Ya, dia menghilangkan sama muslim, menghilangkan segala keprihatinannya dia. Parajallahu anha biha kurbatan min kurabin yaumul kiamat. Ya, Allah hilangkan segala keprihatinan tadi muslim tadi, ya, di hari kiamat. Itu hilangkan tuh segala kesusahannya, diprihatin dengan segala apa yang nggak punya makan, segalanya sandang pangan nggak punya. Ya, di muslim itu cuman dia nggak mampu, ya, untuk nggak mampu untuk menuntut ilmu segalanya, makanan nggak punya, dah gue bayarin lo. Ya, jadi tenang aja lo, kok jalan nego terus pikirin apa? Naik motor gue itu, ya. Lo jangan pikirin segi gimana, lo naik motor gue dah. Lo. Ya, lo gaji gampang aja urusannya gitu. Sok dia kaya. Nah, lupa dia sama temannya tadi. Tuh, itu bukan muslim, bangke. Lupa sama temannya tadi. Bukan muslim tuh, bangke tuh. Malah anjing juga lo. Emang kayaknya begitu. Jadi inti biasa ajak teman inti nih, ayo ikut tuh ngaji. Ya, dia ngaji punya niatan. Ente kan niatan apa? Karena inti lu mau ngaji gampang lah, insya Allah urusan kerjaan lu gampang. Ya, yang ngomong nih nggak punya niatan kayak gitu. Dia niat bang semata-mata ngaji menghilangkan kebodohan. Paham ini? Yang diajak, wah juga bener nih. Kali-kali gue ngaji, besok gue kerja. Ngaji dia, serat 2 hari 3 hari kerja dia. Nyata itu. Nih yang ngajak nggak ada pikiran untuk kerja segalanya, nggak ada. Itu. Yang penting dia sampai dia ngajak dia, segala pahalanya ketika diamalkan nggak ngurangi. Itu. Memang biasanya begitu. Tuh, dia ajak orang dengan bahasa inti, yang bahasa inti itu inti nggak pernah sadari, keluar tiba-tiba, cerak, ikut gue ngaji yuk. Gampang loh, sana kerja, insya Allah gampang. Yang bener loh, ya udah ikut aja. Ya. Pikiran dia di situ apaan? Hanya aja bagaimana hajati kabul. Kalau bener hajati kabul, tuh, ya dia semakin yakin pada Allah Taala, tapi dia nggak ngaji lagi. Allahu Akbar, gitu ya. Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad muslim. Wa man satara musliman
Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa satara, dia menutupi segala keluputan, segala kehilapan di antara sesama muslim. Mana sahabat kemarin tuh? Gitu ya. Dia menutupi segala kehilapan, segala keluputan sama muslim, satarallahu yaumal qiyamah. Allah tutupin nanti segala kehilapan dia nanti yaumul qiyamah. Muslim. Apa itu yang orang-orang yang nggak suka tahlil, yang nggak suka maulid? Muslim bukan dia tuh. Padahal lu ngaji membawa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa nama para sahabat. Lu bid'ah, kunyuk. Lu bid'ahkan maulid, lu bid'ahkan acara-acara tahlil-tahlilan. Lu muslim bukan? Kalau lu muslim lu nggak akan berkata seperti itu. Ya, paham? Ya, jenggot keong. Betul nggak? Kalau dia sesama muslim dia nggak akan seperti itu. Ya, dia nggak akan membid'ah-bid'ahkan, nggak ada. Muslim ya, bukan Islam, ingat. Mungkin dia Islam tidak muslim. Selesai. Itu. Makanya belajar itu bukan yu'alim dulu. Ya kan? Kemarin terangin ya. Ya, tazkiyah dulu, membersihkan dulu hati. Baru yu'alim, kenal dulu siapa diri lu, bersihin dulu hati lu. Baru lu kenal ilmu, jangan langsung satu ke ilmu. Ya, ntar lu salah-salahin orang. Gitu kan? Itu. Memang kalau dia muslim ya, siapa orang dia kalau sesama muslim ya. Kadang-kadang orang Islam nggak paham juga muslim. Ya. Muslim itu orang yang sudah berbuat baik dalam agama. Islam itu lambang. Muslim itu orangnya yang berbuat baik dalam agama. Itu. Berapa banyak Islam? Banyak kan Islam? Kayak buih di lautan Islam. Banyak. Orang ngaji dengar ke speaker segalanya, pakaian azan segalanya. Padahal ya itu Islam bukan muslim. Kalau muslim punya daya tarik yang daya tarik yang kuat. Sebelum masuk waktu dia udah dandan. Dia belum masuk waktu ini udah rapi. 5 menit, 10 menit. Sebelum Allah panggil udah datang dia. Gitu. Kenapa dia seperti itu tadi muslim sebelum Allah panggil datang? Kenapa seorang muslim ya dia punya ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah engkar daripada majlis ilmi? Karena tuntunan, nggak ada orang menjadi seorang yang muslim, orang buat baik tanpa tuntunan dan dasar-dasar daripada agama. Nggak bisa lo sholat mulu dikatakan muslim, nggak bisa. Tanpa tuntunan, ya tuntunan dasar, tuntunan segala agama, dia nggak paham tuntunan, nggak bisa dikatakan muslim, masih Islam. Wah, aneh buat baik, tunggu cepat atau lambat lo akan punya sifat yang konut. Kenapa sifat konutnya? Dia misalnya berbuat baik sama orang tuh, habis buat baik dicaci maki dia, diungkit-ungkit. Saya kebaikan, kan lu gue begini-gini sama lu kan? Ya, kalau muslim nggak ada cacian, nggak ada maki. Ketika dicaci dan maki tenang aja. Kenapa? Dia berbuat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu daripada muttafaqun alaih. Tadi dari Ibnu Umar, sekarang Wa'an Abi Hurairah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man nafasaan mukminin kurbatan min kurabin dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal kiamat. Wa man yasaru ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni abdin ma kana abdin fi auni ahi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa mastama'a qauman baiti min buyutillahi ta'ala yatlu kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila najala alaihim sakinatan wa ghasiyatuhum rahmatan wa khafathumul malaikat wa zakarallahu bima indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasbuhu. Rahul Bukhari.
Rahul Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin, barang siapa menghilangkan kurbatan, segala keprihatinan orang mukmin. Beda redaksi dikit. Tadi hampir sama, beda redaksi dikit. Itu tahu redaksi gak? Redaksi yang di luar dijual di warung jalanan tuh. Redaksi itu menetrasi. Beda redaksi dikit. Ya. Waman faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu farajadu anhu biha kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Aduh, mana kelompat. Oh, bukan, salah. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabin dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumul qiyamah. Nah, yang tadi yang pertama nggak ada dunianya. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Umar, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ada dunianya. Redasinya beda dikit, tapi tujuannya ya sama. Kata Sayyidina Umar, barang siapa menghilangkan keprihatinan sesama muslim, makanya itu biar paham. Ya, orang muslim tidak saling menipu. Orang muslim nggak pernah menipu, di sama muslim nggak pernah menipu. Yang suka menipu Islam, biar paham inti. Sesama muslim nggak saling jahat, yang jahat Islam. Ya, yang tukang marah, ya bukan muslim, bukan Islam, bukan muslim, tapi Islam. Muslim penuh dengan kasih sayang. Ya, artinya muslim orang yang sudah berbuat dalam kebaikan. Ini ya. Barang siapa menghilangkan keprihatinan, barang siapa orang manapasaan mukminin, barang siapa menghilangkan keprihatinan, kesulitan orang mukmin. Oh, tadi atas muslim, bawah mukmin. Mukmin lagi, ya beda lagi dengan mukmin, orang yang sudah dia beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Berapa banyak orang Islam itu tanya rukun Islam dari berapa? Rukun iman dari berapa? Pasti dia nggak tahu. Ya, tahu dulu waktu kecil, gede dia lupa. Rukun Islam, rukun iman, kan? Rukunnya uduk berapa ya? Fardunya uduk berapa ya? Udah pusing udah. Ente ngaji apaan Bang di sono? Ngaji kitab hikam. Ah bego. Bego uduk belum tahu ngaji kitab hikam. Aduh, ketinggian ente. Tuh. Ya kan? Aduh. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabin dunya nafasallahu an kurbatin min kurbil yaumil kiamat. Man nafasa, barang siapa menghilangkan segala keprihatinnya orang mukmin min kurbid dunya, daripada kesulitannya dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbin yaumul qiyamah, dan Allah akan menghilangkan segala kesulitan dia nanti yaumul qiyamah. Oh, yaumul qiyamah kadang mampu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang lu pada senang-senang di dunia, nggak tafakur cepat atau lambat kematian akan tiba. Ketika umurmu sudah balik, udah di ubun-ubun namanya kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kadang mampu tuh saat yaumul qiyamah tadi kubur. Yang namanya kubur sendirian, tinggal pulang. Allah, tinggal pulang rahmatullah, tinggal pulang, tinggal sendirian, mau orang pulang ngobrolin pulang. Dengan nganterin tadi, nganterin di kuburan pulang, di pulang yang nganterin pada ketawa-tawa, tinggal langkah, ya, ngejerit-ngejerit. Aduh, subhanallah. Ini jadi saksi nih, ini syafaat nih, nuntut ilmu, segala perbuatan baik. Yang tadi ayat pertama dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 8 ayat 88. Wab'alu khairan la'allakum tuflihun. Buat wab'alu bil amar wab'alu khairan la'allakum tuflihun. Itu berbuat baik. Tujuannya apa ya? Ya, supaya kita dapat kebaikan. Supaya kita memperoleh kebaikan. Nggak akan seorang tadi memperoleh kebaikan tanpa orang tadi berbuat baik. Itu. Terus waman yasaro ala musirin, waman yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Susah nih. Waman yasara, barang siapa menghilangkan ala musirin, barang bukan menghilangkan, waman yasara, barang siapa gampangin ala musirin pada orang yang utang, yasarallahu yaumil kiamat fid dunya wal akhirah. Dia gampangin nih.
Orang ngutang digampangin, nggak bayar, diem aja. Tuh ahli surga itu. Dia nggak bayar, nggak diminta, diem aja. Tuh ahli surga itu. Subhanallah. Kenapa yang dilihat? Dia nggak pikirin itu. Lu muslim, selama lu ibadah, gue percaya sama lu, gue ikhlas sama lu. Ya, lu nggak bakal mampu ganti, gue tahu. Gitu. Ya kan? Ya, lu sepeda aja gak punya. Sepeda kagak punya, sendal templang. Ya, baju atuh umur hidup. Ya, sampai buat dikuburin juga. Ya, lu kapan gak punya? Kapannya nggak punya? Ya, gimana dia mau minta, mau nagih gak? Ini kesianan, udah beras dipikirin. Belum makan beras, jangan tuh pikir, itu sak pikirin dah. Gue kirim lo beras. Opere karung gue kirim lo. Yang penting jangan pernah berpaling dari kata-kata muslim, jangan pernah berpaling dari kata-kata mukmin. Itu, gitu kan? Nah, gue yakin lo, gitu kan? Lo tenang aja. Lo usah ada selang utang-utang, biar kata ngutang nggak bayar. Ya, gimana bayar? Ya kan, gue tahu kehidupan lo. Ya. Rumah lo dari dulu sampai gini hari, ya, ubinnya plester kagak, ubin kagak, masing tanah aja. Rumahnya dari dulu sampai gini ubinnya masing tanah. Tanah dikasih serutan kelapa. Biar licin. Astagfirullahaladzim. Tuh barang siapa waman yassara ala musrin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa dia gampangin ya orang yang ngutang, Allah pula akan gampangin dia dunia wal akhirah. Udah ngutang nggak ditagih tuh. Kenapa? Muslim di antara sesama muslim, di antara sesama mukmin dan mukminat. Bukan Islam ya. Itu. Ya, Islam tuh lambang. Orangnya muslim, muslimat, mukminin, mukminat. Tuh. Ya kan? Itu. Ya, paham kan itu? Ya kan? Itu sekedar lambang Islamnya. Orangnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya kan? Ya, anak Bang Mamat tukang tomat. Itu tukang tomat bukan orang Islam. Allahu Akbar. Terus waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya, waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya, beda redaksi lagi. Tadi kan awal udah tuh. Ya, kalau awal kan ya satarallahu yaumul kiamat, nggak ada fid dini wa dunya wal akhirah ya. Beda redaksi lagi, gitu kan? Dengan tujuan yang sama. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Nah, tambahin redaksinya. Wallahu fi auni abdin makanal abdu fi auni ahi. Ya, terus kata daripada Habibur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waman satara. Ya. Dinutupin tuh. Musliman, segala keluputannya, segala kehinaannya ditutupin semua. Satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah tutupin segala ya kehinaan dia daripada dunia sampai akhirat. Aibnya nggak dibuka. Kenapa? Dia udah muslim, anaknya ngomong dia udah tobat. Pahamin nih, anaknya ngomong dia udah tobat, jangan diomongin lagi. Itu sesama muslim, dia udah muslim. Gitu. Ya, udah kemarin-kemarin udah, jangan usah buka-buka lagi. Dia udah mau ngaji. Udah ngaji alif-alifan tuh, ya kan? Udah mau datang ke masjid, udah datang ke musola, tuh, udah mau sedekah, udah segalanya, udah mau nolong orang, yarin aja udah yarin. Tuh. Ya, dia kan rampok, dulu dia rampok. Dia kan begal, dulu dia begal, sekarang dia udah tobat, udah jadi muslim. Gitu kan? Tuh. Jadi ada seorang waliullah ta'ala. Ya bukan seorang wali, seorang hambanya Allah Ta'ala. Kisah nyata seorang hambanya Allah Ta'ala yang tiap hari dia tahajud. Nggak pernah kena lelah, setiap malam dia bangun. Setiap malam dia bangun. Ya, nggak pernah lelah. Gitu ya, dia malam dia bangun, dia tahajud, dia ngaji segalanya. Bangunlah waktu malam. Udah masuk bertahun-tahun bangun malam. Dia mau nimba air dilihat ada orang. Kaget dia. Siapa engkau? Begitu ganteng banget rupamu. Aku malaikat.
Aneh malaikat. Mau ngapain inti datang kemari? Dia mau wudhu tuh. Mau wudhu. Mau ngapain inti datang kemari? Ya, mau ngabarin segala amal-amal manusia. Ya, tuh capanya yang buat apaan? Buku gede banget. Catatan amal. Ya, amal baik. Apa ada aneh di situ? Nama aneh. Itu. Diperiksa, dicari tuh malaikat tuh nggak ada. Coba saya cari sekali lagi ya malaikat. Apa ada namanya aneh di situ? Aneh tiap malam mujahadah. Ya, tiap malam mujahadah segalanya. Gitu ya. Coba buka lagi. Nggak ada. Gitu. Kenapa inti nggak ada di situ? Karena inti sekedar ibadah. Ibadah aja kepada Allah Ta'ala. Inti punya tetangga yang muslimin, muslimat yang sedang kelaparan, inti nggak pernah tahu. Ya, inti punya tetangga yang muslim, muslimat yang dia melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, dia muslim, dia nggak punya rezeki, dia nggak bekerja, segalanya inti nggak pernah tahu. Itu nggak bisa. Ya, kita kepada Allah aja. Ya, kalau kita nggak baik kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, nggak ada namanya di situ. Dia jatuh tersungkur di kakinya malaikat. Tobat dia. Gitu ya. Kayaknya ibadah jangan kita sombong. Banyak orang sombong dengan ibadahnya. Ya udah dekat sama Allah Ta'ala aja. Padahal dia ternyata tetangga yang susah. Nyata tetangga yang nggak mampu. Tapi dia susah, dia nggak mampu. Dia selalu melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang. Muslim. Gitu ya. Gara-gara begitu nggak ada di catatan amal baik tuh orang tadi. Gitu ya. Ya, sampai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seorang ahli ibadah. Ya, yang dia meninggal. Ya, dicaci maki. Ahli ibadah dia mencaci maki seorang pelacur. Caci maki pelacur, rusak kuburan segalanya. Apa kata Rasulullah? Amal inti ditimbang nih pelacur nggak ada papenya. Amal inti ditimbang pelacur nggak ada papenya. Paham gak inti? Dicaci maki pelacur yang pulang ke rahmatul, dicaci maki. Itulah amal inti ditimbang pelacur nggak ada papenya. Saat cacian kau nyaci dan paki, saat itu segala kebaikanmu pindah ke seorang pelacur. Paham inti? Tuh. Saat mencaci orang yang geblek, saat itu pindah langsung segala kebaikan kita. Ingat, seorang muslim tak pernah mencaci. Seorang muslim tak pernah memaki. Ya, dia memaki, dia mencaci, oh Islam, belum muslim. Muslim yang namanya muslim gak pernah mencaci, gak pernah memaki. Gitu ya? Gitu ya? Terus tadi tuh, ya, waman satarallahu, waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni abdin makana abdun fi auni ahi. Barang siapa menutupi segala kehilapan keluputan orang muslim, Allah akan menutupi segala keluputan kehilapannya ya dalam dunia dan akhirat. Dan Allah bersumpah, sungguhnya aku akan menolong seorang hamba dikala hambanya menolong sesamanya. Aku akan menolong seorang hamba jika hambanya menolong sesamanya. Paham? Dikala seorang muslim dia menolong orang, saat itu pertolongan Allah Ta'ala, inayah Allah Ta'ala menolong. Allah akan berikan inayah kepada dia, pada seorang hamba, berikan pertolongan kepada seorang hamba. Paham inti? Segala bentuk kebaikan ingin inti perbuat, inti biar paham. Makanya tadi itu balik lagi ke ayat pertama, wa'alu khairon la'allakum tuflihun. Berbuatlah engkau baik, pasti engkau akan bahagia. Apapun yang inti perbuat, sekecil apapun perbuatan baik, walau kate sebiji sawi, gitu ya. Saat itu Allah pula berikan kebaikan kepada kita. Orang yang diberi kebaikan, orang yang bisa berbuat baik, berarti orang tadi
ya dapat inayah, dapat hidayah indallah, dapat pertolongan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu. Tuh. Gitu. Ya. Gitu. Jadi perbuatan apapun, ya perbuatan sekecil baik apapun, nilainya di mata Allah Ta'ala besar. Apalagi besar perbuatan baiknya. Menurut orang muslim tadi yang kelaparan. Dia lapar tapi dia masing melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia nggak mau minta-minta. Gitu kan? Dia nggak minta-minta. Tuh. Ya, dia masing menjalankan apa yang Allah perintahkan. Muslim yang satu ngerti itu muslim ya. Itu. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia memudahkan, dia mudah berjalan dengan tujuan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Makanya orang kalau tahu majelis ilmu yang dipimpin, yang diajarkan kepada seorang pengajar yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia akan menjalan daripada rumahnya merangkak-rangkak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Barang siapa yang nuntut ilmu, dia mudah menuntut ilmu, sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia nanti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Seorang yang menuntut ilmu, dia akan terbentuk karakternya seorang yang muslim. Dia akan terbentuk karakternya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sembarangan. Tuntut ilmu hal biasa. Luar biasa tuntut ilmu. Wa ma istama'a qauman fi baiti min buyutillah ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa najala alaihim sakinatan wa ghasyiyamur rahmat wa khaffat-humul malaikat wa zakarallahu fima indahu. Tidak akan kumpul seorang kaum di dalam rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yatlunal kitab, dia baca kitab. Yatluna kitab Allah, dia baca kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, ya Al-Qur'anul Karim. Ya tafsir-tafsir, ya karangan para wali-wali Allah taala, dia baca tuh kitab dalam masjid, dalam mushola. Ya, dia baca kitab-kitab. Wa yatadarrasuna, setelah itu dia ngederes daripada pelajaran yang dia dapat, dia deres. Ada keinginan untuk mengamalkan, dia baca Al-Quran, ada keinginan untuk menghafal. Ketika menghafal, ada keinginan untuk mempelajari maksud dan tujuan daripada isi Al-Quran. Illa najala alaihim sakinah, Allah berikan sama dia ketenangan. Wa ghasyiyahumur rahmat, dan Allah berikan kasih sayang untuk dia. Wa khaffat-humul malaikat, dan malaikat itu nomplok dalam masjid, dalam tempat-tempat yang di situ disebut asma Allah, petunjuk-petunjuk yang sampai kepada Allah Ta'ala, sampai kepada Rasulnya, malaikat ngumplok ribuan malaikat. Makanya tadi itu dikatakan yang pertama, ingat ayat yang pertama, kenapa seperti itu? Seorang yang menuntut ilmu, ya Rasulullah barang siapa di jalan menuntut ilmu, ya maka seorang yang mudah jalan untuk ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan untuk sampai surganya Allah. Tuh balik ke situ. Rujukannya kembali ke situ. Tuh, malaikat sampai ngumpul semua. Kenapa ya? Ketika orang menuntut ilmu, ya, bukan Allah Ta'ala yang redho, bukan Allah Ta'ala aja yang redho. Ya, Allah Ta'ala hamba-hambanya, bumi, langit, semuanya redho kepada seorang yang menuntut ilmu. Sampai semut-semut yang ada di bawah tuh, di leng-leng, di got-got segalanya, binatang semua mendoakan orang yang menuntut ilmu. Luar biasanya menuntut ilmu. Sampai ikan-ikan di laut semuanya mendoakan orang menuntut ilmu. Makanya kalau orang dia tahu, dia sadar menuntut ilmu, akan mudah dalam surganya Allah Ta'ala. Dia akan merangkak-rangkak dari rumahnya sampai ke majelis taklim, sampai ke musola, sampai ke masjid.
Di mana ada masjid-masjid ilmu yang menuntun dari yang guru-gurunya itu sampai sanad kepada Rasulullah SAW, dia akan mendatangi, dia akan mencintai. Tuh, gitu ya, itu. Ya nggak pernah sadar, santai aja. Nah, untuk ilmu di malam barang. Ya mudah-mudahan Allah bukakan itu hati semuanya kan. Wajah korosmullahu fi. Wajah korosma indahu. Ya malaikat menyebut nama kita. Waman bato'a bihi amaluhu lam yasra bihi nasabuhu. Barang siapa? Waman bato'a bihi amaluhu. Ya. Istiqomah enaknya ngomong. Istiqomah banget tuh orang tadi. Lam yusri, dia nggak pernah meninggalkan majelis-majelis baik. Yang majelis tadi mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya sehingga kita menjadi orang muslim. Ya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, nggak pernah tinggalkan. Nasbuhu, semuanya keluarganya akan jadi orang-orang yang baik. Orang tua kan selalu doain nih, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi anak yang soleh dan soleha. Betul ya? Kata orang tua. Orang tuanya nggak soleh, nggak bisa. Kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, kedua orang tuanya harus soleh dan soleha. Ya Allah Ta'ala, lo aja nggak soleh-soleha, gimana anak lo? Orang tua itu ya bibit ya untuk menelurkan anak. Ketika bibitnya kurang bagus, nanti kan buahnya pun kurang bagus. Mau bagus lagi, diperbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Al-Fatihah.